Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat seiman, hari ini kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam acara podcast kali ini saya Husna Nadia sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ustazah Alia Ulfah SPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Ustazah sendiri? Ustazah sendiri? Alhamdulillah baik Ustazah. Gimana puasanya Ustazah? Alhamdulillah lancar. Oke Ustazah, kira-kira nih kita hari ini membahas tentang apa Ustazah? Kita hari ini membahas cara atau tips mengelola keuangan di bulan Ramadan, Ustazah. Masya Allah, luar biasa menarik sekali temanya ya. Apalagi bagi kita yang wanita-wanita nih, perlu sekali mengelola keuangan supaya nggak bengkak nih. Oke baik Ustazah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tema kita kali ini. Nah tapi sebelumnya, mengapa sih Ustazah memilih tema ini? Oke, baik. Sebenarnya alasannya itu langsung muncul aja kayak gitu, Ustazah, tiba-tiba kayak melihat fenomena di sekitar, melihat orang-orang di sekitar, kemudian baca-baca berita. Hasil-hasil survei itu menunjukkan bahwa pengeluaran pada saat bulan Ramadan itu pastinya itu meningkat dan membengkak seperti itu, Ustazah. Oke, Ustazah, kira-kira karena apa sih sebenarnya pengeluaran kita di bulan suci Ramadan ini jadi membengkak? Untuk alasannya sendiri kenapa pengeluaran itu bisa membengkak di bulan Ramadan itu dikarenakan beragam ya sebenarnya Ustazah, bermacam-macam alasan seperti itu. Biasanya itu dikarenakan adanya pengeluaran berlebih untuk jajan dan makanan, untuk kemudian beli takjil biasanya orang-orang, kemudian buat bukber bareng dengan teman atau keluarga, kemudian beli hampers dan lain-lain, beli baju baru, beli sejadah baru, mukena baru dan lain-lain seperti itu. Tapi memang pada intinya biasanya itu dikarenakan oleh pengelolaan keuangan yang kurang baik, jatuhnya jadi seperti pemborosan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman ya Ustazah di dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 bahwa sesungguhnya orang-orang yang boros itu termasuk ke dalam saudaranya setan. Dan setan itu seperti yang kita ketahui dia sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke Ustazah, benar sekali ya, sebenarnya pengeluaran kita membengkak itu banyak faktor. Salah satunya adalah nih, saya baru puasa 1 atau 2 hari kemarin, saya langsung lihat nih buka sosmed spal-spil, toko orange dan sebagainya Ustazah ya, padahal masih lama ya. Masih lama lebarannya. Iya, padahal Allah sudah berfirman dalam surah Al-Isra saja ayat 27 tadi, bagi siapa yang boros itu adalah saudaranya setan. Nah, itu tadi Ustazah. Ustazah, bagaimana cara atau tips kita untuk mengelola keuangan sebenarnya? Oke, untuk tips mengelola keuangan itu ada 4 sebenarnya Ustazah. Yang pertama itu adalah kita harus bikin skala prioritas. Jadi memang kita memprioritaskan sesuatu itu harus ada kadarnya. Jadi yang mana kebutuhan, yang mana hanya keinginan. Kebutuhan pun ada yang ini sangat penting, urgent banget kayak gitu. Sama ada kebutuhan yang masih bisa lah kayak gitu dikesampingkan kayak gitu, atau tidak terlalu mendesak seperti itulah bahasanya. Kemudian ada juga yang cuman sekedar keinginan atau cuman ya tadi scroll lihat, misalkan lihat Shopee, lihat Tokopedia, oh ini cantik kayaknya padahal kita sedang nggak butuh nih tapi pengen aja kayak gitu. Nah itu bisa
ditaruh di paling rendah atau bahkan nggak usah dimasukin kali ya di skala prioritas kayak gitu. Oke, berarti kita lihat dulu keinginan Ustazah ya. Jadi jangan intinya menahan diri ya, menahan hawa nafsu. Iya, harus menahan. Kalau kata orang tuh lapar mata lah ibaratnya jangan ya sampai Ustazah. lapar mata. Oke Ustazah, untuk tips berikutnya apa nih Ustazah? Oke, tips yang kedua setelah kita bikin tadi yang namanya skala prioritas, kita harus bikin yang namanya rancangan anggaran pengeluaran selama bulan Ramadan. Jadi semua hal yang rencananya nih, kebutuhan kita di bulan Ramadan itu harus kita bikin anggaran pengeluarannya. Kita prediksikan nih dulu, estimasikan harganya sekian seperti itu. Oke Ustazah, misalnya nih saya ada keinginan A, B, C, D, E, F, G. Terus saya bikin listnya, tiba-tiba Ustazah melenceng. Nah itu gimana Ustazah? Kalau seperti itu nih Ustazah, berarti kita harus lanjut ke tips yang ketiga, yaitu mengontrol pengeluaran. Jadi setelah kita bikin skala prioritas, pemirsa di rumah juga nih setelah bikin skala prioritas, habis itu bikin anggaran tadi, rencana anggaran pengeluaran selama bulan Ramadan, kita juga harus mengontrol yang namanya pengeluaran. Oke lah, misalkan taruhlah kita sudah menaruh misalkan di prioritas kita barang A misalkan, kemudian barang A ini ternyata tidak seperti di anggaran nih harganya seperti itu. Berarti bisa dong kita kurangin untuk harga barang yang tidak kita prioritaskan banget, misalkan kebutuhan tapi tidak penting-penting banget, atau misalkan jumlahnya kita sedikitkan seperti itu. Jadi intinya jangan sampai melenceng dari total yang sudah kita anggarkan. Kalau kita sudah totalnya sekian, jangan sampai melenceng dari situ kayak gitu. Usahakanlah kita harus sambillah mengontrol hawa nafsu kita seperti itu di bulan Ramadan. Oke Ustazah. Nah misalnya Ustazah tiba-tiba saya mau bersedekah, itu gimana Ustazah? Oke, untuk bersedekah memang biasanya nih kalau saat bersedekah itu bikin pengeluaran kita itu di luar prediksi misalnya kayak gitu. Tapi memang hakikatnya yang harus kita sadari nih, dan pemirsa di rumah juga harus menyadari bahwa bersedekah atau berinfak itu tidak yang namanya mengurangi harta kita. Bahkan dia akan menambah nilai dari harta kita. Menambahnya itu dalam artian kita akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Ta'ala. Asalkan kita yang namanya ikhlas, bersedekahnya jangan diungkit-ungkit seperti itu. Kita harus ikhlas dalam bersedekah. Dan juga memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur di dalam Al-Quran bagaimana sih tata cara bersedekah atau berinfak. Salah satunya di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Di sana itu dikatakan bahwa dalam bersedekah itu kita tidak boleh terlalu pelit, tidak boleh juga nih terlalu boros sekali. Misalkan bersedekahnya berlebihan gitu, sampai misalkan saya sedekahkan semua yang saya punya untuk kamu, biar aja saya nggak punya apa-apa, itu tidak boleh sama sekali kayak gitu, sampai seperti itunya kayak gitu. Sampai ada kewajiban misalkan yang kita lalaikan, misalkan kewajibannya harus kita kan bayar zakat misalnya nih, nggak bayar zakat tapi bersedekah aja banyak-banyak misalkan, atau misalkan kita harus membiayai anak kita atau orang tua kita nih misalkan, tapi kita bersedekah nih ke orang lain semuanya sampai orang tua kita misalkan kelaparan, nggak boleh juga kayak gitu. Oke, jadi bersedekah itu diperbolehkan saja Ustazah, yang penting tidak sampai menyiksa diri, betul Ustazah? Betul sekali. Oke Ustazah, apa lagi nih tipsnya? Ada sekali Ustazah. Jadi tips yang keempat dan yang terakhir adalah selektif dalam berbelanja. Sebenarnya kita bisa lihat atau kadang bisa kita sadari bahwa memang terkadang di bulan Ramadan ini barang-barang itu juga naik-naik harganya Ustazah, naik-naik tinggi-tinggi, merangkak perlahan-lahan menjadi mahal-mahal seperti itu. Ya enggak Ustazah? Betul, apalagi menjelang nanti di Lebaran ya Ustazah, yang makin mahal Lebaran. biasanya. Nah makanya kita harus tadi selektif dalam berbelanja. Maksudnya selektif dalam berbelanja itu misalkan kita harus nih coba-coba berbelanjanya ke berbagai tempat, jangan hanya ke satu tempat. Ke berbagai tempat itu kita yang namanya tadi menyeleksi kayak gitu ya. Kita misalkan belanja ada di pasar A, B sama pasar C. Kita lihat nih dengan barang yang sama, misalkan dengan jumlah yang sama, dengan kualitas misalkan yang sama atau kurang lebih seperti itu. Kita lihat yang mana sih yang harganya
lebih miring seperti itu. Misalkan nih antara pasar A, B sama C, yang lebih miring itu pasar B misalkan. Maka kita ya sudah belanjalah ke pasar B. Hitung-hitung hemat kayak gitu Ustazah. Survei lah ya Ustazah ya. Survei. Oke baik, intinya cari yang lebih miring harganya ya Ustazah. Betul. Wah seru sekali ya Ustazah bincang-bincang podcast kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengontrol pengeluaran kita di bulan suci Ramadan ini, dan tentu tanpa pelit dan no boros-boros klub. Semoga ibadah kita lancar, amin ya robbal alamin. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, mudah-mudahan nih apa yang sudah saya sampaikan, yang sudah kita bahas tadi Ustazah, bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman yang ada di rumah juga. Amin, pasti dong Ustazah. Jadi intinya tadi ada 4 hal. Yang pertama mengatur prioritas. Iya, bikin skala. Iya, yang kedua bikin list ya Ustazah ya tadi. Apa aja nih yang sebenarnya diperlukan banget, primernya lah ya Ustazah. Yang ketiga mengelola pengeluaran. Iya, mengontrol. Oke, yang terakhir adalah selektif. Nah, cari harga termurah atau survei dari berbagai macam bentuk pasar ya Ustazah ya. Betul sekali Ustazah. Oke sahabat podcast, sekian episode podcast kita pada hari ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan, karena sebenarnya kekurangan hanya milik kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai ketemu lagi di acara podcast berikutnya. Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.